sering terjadi apabila di H1 ada arah kukuh dan re-entry, tapi di H4 masih dalam zona re-entry antara MA ataupun kawasan mid BP. Sering sekali di H1 apabila ada arah kukuh, ada re-entry, di time frame yang lebih kecil membuat diamond. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zulfikar Effect. Di video kali ini kita akan sharing-sharing kembali berkenaan dengan BPMA Oma Ali. Sekaligus kita akan menjawab salah satu pertanyaan dari teman kita yang sudah masuk melalui link Saweria. Mungkin Mimin menjawabnya agak sedikit lebih lama ya, karena Mimin jawab step by step berdasarkan sesuai dengan antrian dari request ataupun pertanyaan teman-teman yang telah masuk. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, buat teman-teman yang nggak sengaja ketemu channel Mimin atau baru berkunjung ke channel Mimin, mohon dukungannya dengan cara mengklik tombol subscribe, like, dan share juga ke teman-teman kita yang lain, agar teman-teman kita bisa belajar secara gratis bersama dengan kita. Jangan lupa juga bunyikan lonceng notifikasi agar teman-teman selalu mendapatkan informasi terupdate setiap Mimin melakukan upload video terbaru. Dan jika sudah, mari kita lanjutkan ke pembahasan kita. Oke, terlebih dahulu kita baca dulu pertanyaan dari teman kita yang telah masuk dan akan kita bahas sekaligus kita coba jawab kali ini. Oke, dan pertanyaan ini masuk dari teman kita dari Bang Lutfi ya. Kita baca dulu pertanyaan daripada Bang Lutfi. Bang Zul, saya mau tanya nih, kalau indikator diamond di time frame berbeda ngasih sinyal yang bertolak belakang, kita harus ikut yang mana ya? Misalnya di H1 muncul diamond sell, tapi di M15 malah muncul diamond buy. Takutnya kalau kita ikut yang M15 malah nabrak re-entry H4. Dan sinyal H4 jadi nggak valid. Gimana baiknya Bang? Makasih sebelumnya. Oke, ini juga kita sudah coba beberapa kali bahas ya soal sinyal dan setup yang bertolak belakang antara satu time frame dengan time frame yang lain. Dan kali ini bagaimana kalau diamond H1 sell tapi diamond di M15 malah diamond buy ya. Oke, memang kita buka chart terlebih dahulu dan contohnya kita coba buka pair ya. Contoh kita buka GU. Oke, kita buka GU. Tadi bagaimana kalau di H1 diamond sell, di M15 diamond buy ya. Kita contohkan. Oke. Tadi pertanyaannya H1 diamond sell, di M15 muncul diamond buy. Oke. Kalau diamond sell di H1 artinya re-entry sell untuk H4. Kalau diamond buy di M15 artinya untuk re-entry buy pada H1. Oke. Nah, pertanyaannya mana lebih kuat H4 dengan H1? Tentunya lebih kuat daripada H4. Apakah kita boleh masuk diamond buy yang bertentangan dengan diamond sell di H1? Boleh. Kalau kita masuk misalnya yang buy di M15 artinya kita follow re-entry H1. Tapi kalau misalnya kita masuk re-entry sell H4 diamond sell di H1, maka artinya kita follow re-entry-nya H4. Oke, di sini kita coba contoh ya, kita cari contoh di H1 yang ada diamond sell ataupun diamond buy. Saya coba cari yang lebih jelas ya. Oke, contoh lah. Di sini pada M15 ada diamond buy ya, extreme diamond buy. Artinya kawasan ini adalah kawasan re-entry daripada time frame H1. Ya, re-entry daripada time frame H1 dan bagus dalam keadaan zone zero loss buy. Dan kebiasaan kalau diamond di H1 yang mengikuti perjalanan H4 itu lebih kuat karena trennya searah ya. Bentar kita cari.
Nah, seperti ini ya. Trennya searah. Di H4 dalam perjalanan momentum belum membuat re-entry pada saat berlaku diamond di M15. Artinya hanya sekedar memberi re-entry daripada re-entry H1 itu sendiri. Sebelum H4 memberi re-entry. Tapi trennya adalah searah. Itu bagus. Tapi kadang-kadang ada diamond yang bertentangan. Kalau diamond bertentangan, misalnya contoh seperti pertanyaan tadi, di H1 ada diamond sell, di H4 diamond buy. Kita boleh ikut yang bertentangan, tapi di HM15 itu hanya sekedar scalping ya. Jangan kita lawan H4 sebab H4 lebih kuat daripada re-entry H1 seperti itu. Jadi boleh kita ambil kedua-duanya, tetapi ingat, diamond yang berlaku di time frame yang lebih kecil, perjalanannya hanya sementara untuk melengkapkan setup yang ada pada time frame yang lebih besar. Oke, contoh kita ambil re-entry H4 pada di sini. Kita menunggu diamond. Nah, di sini kadang-kadang ketika re-entry di H4, di H1 itu re-entry pertemuan min BB. Ya. Nah, kadang-kadang pada saat ini tidak ada diamond di M15, tapi ada juga yang dalam keadaan MHV. Boleh juga kita ambil selama re-entry ini belum terbatal. Apa ciri-ciri re-entry yang terbatal? Ini zone zero loss baru berlaku. Ya, jadi tak selalunya setiap re-entry di satu time frame ke time frame bawahnya selalu ada diamond, tidak selalunya. Apabila dalam keadaan tren yang sangat kuat. Kita coba cari di pair gold ya, pair favorit banyak orang. Oke. Nah, contoh yang berlaku pada gold di re-entry 4 nih. Ada re-entry, nah ada diamond, tapi ini ada momentum. Ya, jadi diamond ini sudah kurang clear sebab ada momentum, tetapi boleh kita ambil sebagai ekstrim sebab ada reverse dan retest. Oke. Nah, pada ketika ini ada re-entry sell di H1. Di H1 ada re-entry sell datang setelah arah kukuh. Di H4 kadang kita anggap ini masih kawasan re-entry buy. Nah, kebiasaan di M15 ada diamond. Nah, contoh seperti ini, tapi ini enggak diamond karena ini ada momentum. Tapi overall masih di kawasan top BBM 15 ya. Jadi kalau kita sell, setup sell ini datang daripada arah kukuh re-entry di H1 hanya sebatas untuk melengkapkan re-entry di time frame H4. Meskipun keadaan re-entry H1 ini bukan pada re-entry yang diamond, tetapi ini adalah setup yang berlaku untuk follow ke destinasinya low BB H1 untuk melengkapkan re-entry pada time frame H4. Nah, sekarang kita bisa lihat seolah-olah ini adalah momentum yang mematikan momentum sell. Tetapi apakah momentum ini kuat? Lihat pada time frame H1. Apakah momentum M15 memberi arah kukuh pada H1? Tidak. Apakah arah kukuh sell ini memberi momentum pada M15? Iya. Jadi zone atas ini adalah zone untuk sell. Ya, untuk follow momentum sell ini destinasinya ke low BB H1 untuk mengikuti re-entry pada time frame H4. Jadi ini kadang-kadang sering terjadi apabila di H1 ada arah kukuh dan re-entry, tapi di H4 masih dalam zona re-entry antara MA ataupun kawasan mid BB. Sering sekali di H1 apabila ada arah kukuh, ada re-entry, di time frame yang lebih kecil membuat diamond. Ya, boleh ambil, boleh. Ya, tapi ingat destinasinya. Apabila juga terbatal harus cut loss. Kadang-kadang dia setelah membuat arah kukuh sampai sini membuat arah yang baru. Ya, langsung mengikuti re-entry H4. Nah, itu kita harus cut loss dan pantau. Ya, tidak selalunya setup itu selalu clear yang kita harapkan. Tidak, tapi dengan kita menggunakan multi time frame, nah kita bisa elakkan setup-setup
yang probabilitasnya akan terbatal dan valid ya. Jadi kadang-kadang memang seperti ini. Sini di time frame kedua ada arah kukuh re-entry sell, sedangkan di H4 masih dalam zona kawasan re-entry. Ya, jadi ada setup di time frame bawah boleh kita ikuti, tetapi lebih selamat kita ikuti setup di time frame yang lebih besar, time frame yang follow trend. Ya, kalau H1 ke 15 tadi kita mengikuti setup yang counter trend untuk scalping boleh, tapi harus kita pantau sebab entry kita berlawanan trend. Tapi kalau kita follow di H4 ini setup yang follow trend. Jadi lebih selamat. Boleh kedua-duanya boleh. Itu namanya counter trend dan follow trend. Meskipun kadang-kadang time frame H1 ke bawah itu ada diamond-diamond yang cantik, yang clear. Kadang-kadang seperti ini tidak clear diamondnya. Oke ya, semoga bisa menjawab dan semoga bisa dimengerti dari pertanyaan Bang Lutfi berkenaan dengan diamond yang bertentangan. Dia diamond ini simple saja. Kita tetap berpatokan kepada re-entry. Selama re-entry time frame pertama belum terbatal, maka diamond itu masih valid meskipun kadang-kadang muncul momentum seperti ini. Tetapi muncul momentum ini tidak memberikan arah di time frame yang lebih besar. Jadi kita masih berfokus untuk buy. Ya, memang kadang-kadang bila ada momentum dia akan ada re-entry di kawasan ini. Kita bisa menggunakan time frame ketiga. Ya, kita bisa menggunakan time frame kedua dan time frame ketiga untuk memvalidkan suatu setup di time frame pertama. Seperti itu. Jelas ya? Nah, seperti kemarin kita berharap menunggu re-entry daily di kawasan ini, tapi dia hanya tertahan di kawasan mid BB. Sebab apa? Mid BB adalah garis pemisah antara kenaikan dan penurunan. Selama belum ada arah kukuh, maka dia tidak akan pergi kepada low BB. Jadi di sini kan tidak mengambil re-entry daily, tertahan di re-entry mid BB pada time frame H4. Boleh nggak kita validkan? Boleh, selama time frame kedua tidak ada momentum sell. Ya, jadi tidak selalunya muncul diamond, tapi diamond itu adalah zone. Hanya sebagai zone. Kalau kita mau ngambil sebagai SOP yang lebih jelas, oke, kita boleh menggunakan diamond. Tapi kalau kita mengambil zona, nah boleh juga ya. Kenapa Mimin bagikan satu SOP di dalam channel supaya ada acuan yang jelas ya. Ada sesuatu SOP yang jelas yang mudah untuk diikuti. Sebab contohlah BBM Accord kan banyak BBM Accordnya. Kok seperti apa yang harus diikuti? Tinggal dipilih yang low risk. Begitu juga dengan SOP Diamond. Kalau kita hanya bergantung kepada Diamond, boleh tapi cari banyak pair. Ya, kadang-kadang kalau kita hanya berfokus pada satu pair, nggak ada Diamond yang jelas, jadi kita agak keliru. Oke? Nah, seperti itu tentang SOP Diamond yang bertentangan sama dengan pertanyaan re-entry yang bertentangan antar satu time frame dengan time frame yang lainnya. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bang Lutfi. Semoga diberikan kepahaman yang lebih. Semoga bisa dipahami dan dapat diterapkan dalam trading. Mimin mohon maaf jika ada kesalahan dan kesilapan dalam penyampaian. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Selamat belajar, selamat mengkaji, selamat membaik tes, dan salam profit.